Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur alhamdulillah hari ini saya dan kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti seminar habituasi perancangan sistem informasi knowledge management untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan pengetahuan di jurusan informatika Universitas Syahkuala. Perkenalkan, saya Husaini, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2022. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada Bapak Coach saya, yaitu Bapak Ferry Me Hafnizal SHMH, atas waktu yang beliau curahkan untuk konsultasi. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada Bapak mentor saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Subianto, SSI MSI, yang merupakan Ketua Jurusan Informatika Universitas Syahkuala, atas waktu yang beliau curahkan untuk konsultasi. Baik, saya mulai tentang program studi informatika. Ya, di jurusan informatika merupakan sebuah program studi di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syahkuala. Jadi program studi ini mulai menyelenggarakan kegiatan akademiknya sejak tahun 2010. Dan sejak tanggal 16 September 2020 telah berakreditasi A. Ya, luar biasa ya. Kemudian sejak berdiri hingga sekarang, program studi informatika merupakan salah satu program studi pilihan favorit para calon mahasiswa untuk semua jalur masuk perguruan tinggi. Nah, ini sekilas tentang program studi informatika. Kemudian kita akan melihat tentang visi dan misi dari informatika. Ya, visinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang informatika ya, dan tentunya komputer ya, yang unggul secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Nah, dan misinya yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah secara sistematis dengan bantuan komputer. Kemudian yang kedua, melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermoral, sehat, kondusif, dan dinamis. Yang ketiga, mengembangkan penelitian dalam bidang informatika dan komputer dan mendayagunakan hasil pengembangan bidang ilmu tersebut untuk pembangunan dan kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Nah, itu sekilas tentang program studi informatika, visi dan misinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang identifikasi isu yang berhasil saya rangkum ya. Sedikitnya ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan kurang tertatanya data alumni ya, yang belum dimaksimalkan ya. Kemudian yang kedua, kurang optimal dalam pengelolaan mata kuliah tugas akhir ya. Jadi tidak ada sistem yang mengatur ya pengelolaan mata kuliah tugas akhir, sehingga kadang-kadang ya akan membuat mahasiswa ya menjadi misalnya telat lulusnya ya dan lain. Nah, yang ketiga, belum maksimalnya pengelolaan jadwal penggunaan lab untuk praktikum. Nah, ini juga penting ya, mengingat kadang-kadang ada waktu yang bentrok ya antara praktikum misalnya dengan jadwal kuliah. Nah, yang terakhir, kurang optimalnya pengelolaan informasi dan pengetahuan atau knowledge management ya, yang mana informasi dan pengetahuan ini sangat penting ya untuk meningkatkan eh, taraf kerja ya dari staf ataupun dosen ya.
Nah, selanjutnya saya melakukan analisis terhadap isu dengan menggunakan PKL ya. Jadi PKL itu yaitu aktual, maksudnya di sini isu benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian P-nya itu problematik, ya, yaitu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kemudian untuk K yaitu kekhayalakan, ya, isu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan yang terakhir L-nya itu kelayakan. Maksudnya di sini isu masuk akal atau realistis atau relevan nggak nih untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, untuk skor masing-masing poin ini ya dari 1 yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi yaitu 5 ya. Jadi di sini saya eh, berdasarkan hasil analisis di sini ya, isu yang nomor 4 ini memiliki eh, skor ya, total skor paling tinggi yaitu 19 ya. Sehingga di sini peringkatnya itu peringkat 1 ya. Nah, selanjutnya saya juga melakukan analisis isu dengan menggunakan USG ya, atau dengan urgency, seriousness, and growth ya. Jadi urgensi ini seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditinjak lanjuti. Kemudian untuk seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian untuk poin yang ketiga itu growth, serba besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, skornya pun sama ya. Jadi yang paling rendah 1 dan paling tinggi 5 ya. Jadi berdasarkan hasil analisis isu di lapangan ya, saya menemukan bahwa kurang optimalnya pengelolaan informasi dan pengetahuan atau knowledge management juga menduduki peringkat pertama ya, karena memiliki total skor yang paling tinggi yaitu 14 ya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis isu dengan APKL dan USG, saya menentukan isu utama ya, yaitu kurang optimalnya pengelolaan informasi dan pengetahuan atau knowledge management di jurusan Informatika Universitas Syah Kuala. Nah, berdasarkan isu utama tadi, saya mengusulkan gagasan kreatif ya sebagai pemecah isu ya, yaitu perancangan sistem informasi knowledge management untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan pengetahuan di jurusan Informatika Universitas Syah Kuala. Nah, selanjutnya saya uh, memberikan deskripsi singkat ya tentang sistem informasi knowledge management. Jadi apa itu sistem informasi knowledge management? Jadi itu merupakan suatu sistem ya yang digunakan untuk mengelola, menyimpan informasi, ataupun bisa data ya, ataupun pengetahuan atau knowledge lainnya. Sehingga nantinya informasi atau data atau pengetahuan itu dapat dimanfaatkan oleh rekan ya atau tim di dalam suatu instansi ya, sehingga akan bermanfaat juga bagi instansi atau organisasi nantinya. Nah, selanjutnya manfaat sistem informasi knowledge management ya yang saya rangkum dalam poin-poin berikut ya. Yang pertama, menyimpan dan mengambil informasi atau knowledge ya. Yang kedua, menyalurkan informasi dengan lebih efisien ya, dengan lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan konten ya. Jadi kita bisa mengumpulkan konten di situ ya, dirangkum ya dalam sistem informasi tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama ataupun kolaborasi dalam tim ya, sehingga nanti kita dapat berkolaborasi ya dengan menggunakan sistem informasi ini ya, dan mengetahui informasi ataupun pengetahuan ya yang terkait. Nah, yang kelima, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya ya. Yang keenam, meningkatkan kualitas layanan. Kemudian selanjutnya menemukan sumber informasi atau knowledge dengan cepat, ya, dengan menggunakan sistem ya tentunya lebih cepat ya. Kemudian dapat juga membantu dalam mengambil keputusan ya, tentunya dengan tersedianya informasi ataupun pengetahuan yang cukup ya. Nah, berikut ini merupakan desain ya, desain sistem informasi knowledge management yang akan saya rancang ya. Di sini akan berbentuk web ya, kemudian bisa dilihat ya, bisa uh, diakses oleh user ya. Nanti ada menu login juga ya. Setelah login kurang lebih akan muncul desain seperti berikut ya. Nanti di mana si user bisa membuat space baru ya, ataupun membuat sub space ya, poin-poinnya ya. Seperti misalnya di sini membuat
bidang administrasi ya, dan di bawahnya misalnya berisi informasi tentang kepangkatan ya, dan nantinya ada menu-menu di bawah seperti untuk mengupdate ya artikel ataupun informasi kepangkatan, bisa menghapus, ataupun nanti user lain bisa like ya, ataupun komen ya, misalnya ada kekurangan di informasi tersebut ya. Nah, nantinya bisa juga membuat subspace yang lain ya, atau masalah terkait masalah teknis misalnya, yang bisa juga terdiri dari informasi terkait dengan instalasi jaringan misalnya ya, dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan desain sistem informasi knowledge management secara sederhana ya, saya tampilkan di gambar ini ya. Kemudian selanjutnya untuk metrik rancangan aktualisasi ya, jadi sesuai dengan isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya pengelolaan informasi dan pengetahuan atau knowledge management jurusan informatika Universitas Syahkuala. Maka gagasan pemecahan isu yang saya usulkan yaitu perancangan sistem informasi knowledge management ya. Nah, adapun metrik rancangan aktualisasi yang pertama ya, saya akan melakukan konsultasi dengan mentor ya, di mana tahapan kegiatannya terdiri dari membuat janji temu dengan mentor, menyiapkan bahan dan daftar kegiatan yang akan dilakukan selama masa aktualisasi, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan nantinya ya. Nah, di sini merupakan implementasi dari nilai dasar SN harmonis ya antar apa pimpinan ya di sini ya, dan kolaboratif juga ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan data atau survei di lapangan yang terdiri dari tahapan kegiatan meminta arahan dari mentor, melakukan pengamatan langsung, kemudian akan melakukan diskusi dengan dosen ya, dan dengan staf juga, dan diskusi dengan mahasiswa ya, sehingga nantinya saya akan mendapatkan gambaran ya tentang pengolahan informasi apa yang cocok untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan identifikasi dan analisis ya terhadap kebutuhan ya sesuai dengan data yang saya dapatkan di lapangan ya. Tentunya yang pertama, tahapan yang pertama saya lakukan di sini yaitu meminta arahan dari mentor ya, kemudian melakukan identifikasi masalah serta menganalisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan saya gunakan nantinya. Nah, untuk kegiatan yang keempat yaitu rancangan sistem informasi knowledge management ya, di mana tahapannya di sini saya akan minta arahan dari mentor dan mencari referensi terkait ya, serta mempersiapkan alat dan bahan, kemudian membuat diagram alir atau flowchart ya, atau diagram use case. Nah, yang terakhir akan merancang sistem informasi knowledge management tersebut ya. Nah, perancangan sistem informasi ini tentunya mengikuti ya perkembangan teknologi ya. Ini sesuai dengan nilai dasar ASN yang adaptif. Nah, untuk kegiatan yang kelima yaitu uji coba sistem informasi knowledge management. Di mana yang pertama yaitu saya akan meminta arahan dari mentor, kemudian tahapan yang kedua uji coba untuk dosen, staff, dan untuk mahasiswa ya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang keenam yaitu sosialisasi penggunaan sistem informasi knowledge management ya. Nah, untuk tahapan yang pertama, seperti biasa, saya akan meminta arahan dari mentor terlebih dahulu, kemudian menyusun materi sosialisasi, dan selanjutnya mendesain spanduk untuk sosialisasi. Setelah spanduknya jadi, desainnya jadi, saya akan mencetak spanduk dan sosialisasi, dan kemudian menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi ya. Nah, selanjutnya baru melakukan sosialisasi penggunaan sistem informasi knowledge management. Nah, untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi sistem informasi knowledge management. Ya, untuk tahapannya saya akan minta arahan dari mentor, kemudian membuat rancangan ya untuk evaluasi sistem ya, seperti apa rancangannya nanti akan saya buat ya untuk evaluasinya tentunya. Kemudian melakukan evaluasi sistem informasi knowledge management dan melakukan analisis ya terhadap analisis dari pengaruh atau dampak sistem informasi knowledge management terhadap kinerja pegawai ya. Di nanti akhirnya saya akan mendapatkan hasil evaluasi sistem ya. Tentunya di sini yaitu sistem informasi knowledge management, dan juga mendapatkan hasil analisis ya dari pengaruh
ataupun dampak sistem informasi knowledge management terhadap kinerja pegawai. Ya, tentunya ini sesuai dengan nilai dasar ASN yang kompeten ya. Nah, demikianlah ya untuk rancangan aktualisasi saya ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.